Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu tentang ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Nah, hal ini disajikan karena adanya fenomena, apalagi sekarang ini adalah datangnya musim penghujan, banyaknya kasus demam berdarah itu semakin meningkat. Baiklah, tidak banyak yang disampaikan, kita langsung saja pembahasannya berikut ini. Untuk virus dengue itu dibagi menjadi 4 serotip. Yang pertama adalah serotipe DEN1, kemudian serotipe DEN2, serotipe DEN3, dan serotipe DEN4. Jadi totalnya adalah ada 4 serotip. Untuk penyebaran virus demam berdarah itu ditularkan oleh 2 jenis nyamuk betina. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti, ini sebagai vektor utamanya, dan yang kedua itu adalah nyamuk Aedes albopictus, ini sebagai vektor sekunder. Nyamuk demam berdarah dia bersifat antropofilik, artinya dia hanya memilih darah manusia. Dalam artian untuk nyamuk yang lain mereka itu bisa saja menghisap manusia ataupun hewan, tetapi untuk nyamuk demam berdarah dia memiliki pilihan yang khusus, dia hanya menghisap pada manusia saja, ataupun tadi sering disebut dengan antropofilik. Sifat yang berikutnya, selain sifat antropofilik tadi, nyamuk demam berdarah memiliki sifat yaitu multiple feeding. Artinya, untuk mengenyangkan perutnya, si nyamuk demam berdarah ini dia akan menghisap berkali-kali dengan si korban yang berbeda. Kemudian ciri yang berikutnya dapat dilihat dari warna dan juga bentuk tubuhnya. Untuk yang pertama, warnanya. Biasanya untuk nyamuk demam berdarah itu berwarna belang ataupun hitam dan putih coraknya. Dan juga yang berikutnya adalah untuk nyamuk demam berdarah, biasanya ukurannya itu sangat kecil, berbeda dengan nyamuk kebun. Dan yang terakhir, biasanya untuk nyamuk demam berdarah, dia memiliki kemampuan terbang itu kurang lebih 100 meter. Sehingga untuk penyebaran demam berdarahnya pun itu memungkinkan sangat cepat penyebarannya dengan area yang sangat luas. Kapan sih biasanya nyamuk demam berdarah ini dia menghisap darah? Untuk nyamuk demam berdarah biasanya dia akan aktif menghisap ataupun mencari makanannya itu adalah 2 jam setelah matahari terbit dan 2 jam sebelum matahari terbenam. Kemudian yang berikutnya adalah tempat perkembangbiakan ataupun tempat diamnya nyamuk demam berdarah. Biasanya nyamuk demam berdarah itu dia menyukai tempat yang gelap dan lembab. Selain itu, nyamuk demam berdarah juga dia berkembang biak biasanya di air yang jernih, misalnya di pas bunga ataupun di ember dan juga di bak mandi tempat penampungan air. Dan yang paling berbeda dengan nyamuk lain adalah untuk nyamuk demam berdarah ini dia suka tinggal di rumah. Artinya dia itu sangat menyukai lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang pastinya lembab. Sehingga untuk nyamuk demam berdarah ini kemungkinan dia akan tinggal di rumah dan tidak akan tinggal di kebun ataupun di pesawahan. Yang berikutnya adalah ciri nyamuk demam berdarah dari segi jentiknya, yaitu untuk nyamuk demam berdarah biasanya si jentiknya itu dia akan bergerak dari bawah ke atas dan itu dilakukan aktif secara berkali-kali. Berbeda dengan nyamuk biasa. Untuk nyamuk biasa biasanya dia akan konstan ataupun dia akan terdiam dan bergerak hanya sekali-kali.
Tetapi untuk nyamuk demam berdarah itu biasanya si jentiknya itu dia aktif bergerak ke atas dan juga ke bawah berulang-ulang, sehingga dapat dilihat bahwa untuk jentik nyamuk demam berdarah itu lebih aktif dibandingkan jentik nyamuk yang lainnya. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan. Semoga memberikan manfaat dan juga semoga memberikan info agar kita minimal mengetahui nyamuk demam berdarah beserta ciri-cirinya. Sehingga ketika kita tergigit ataupun ketika di rumah ini ada nyamuk dengan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, maka kita harus waspada. Dan jangan lupa untuk pencegahannya kita lakukan 3M. Dan juga untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel Dunia Keperawatan, jangan lupa untuk subscribe Dunia Keperawatan, dukung kami dan support kami agar tetap semangat menyajikan konten-konten video-video yang informatif dan juga bermanfaat tentang kesehatan tentunya. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar ketika kami update video, maka Andalah yang pertama dapat melihatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.